Apa yang dibutuhkan masyarakat? Yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi tentang Hindu. Maka BPH sesuai dengan namanya menjadi badan penyiaran. Dialah yang harus, kalau orang belajar Hindu, maka BPH harus menjadi rujukan utamanya. BPH harus hadir. Kalau di website itu begitu orang search belajar Hindu, BPH ini websitenya ada di paling atas. Kalau tadi Satyam Siwam Sundaram gitu, kalau komunikasi itu kan Satyam Jenanam Anandam gitu ya, kebenaran, berpengetahuan dan berkesukacitaan gitu. Jadi hanya itu yang kita sampaikan, benar, baik, indah, benar, berdasarkan pengetahuan dan membawa kesukacitaan. Di luar itu jangan. Ketika kita sudah memiliki ruang dengan model sekarang ini yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, mari kita optimalkan, berdayakan, bangun kreativitas anak-anak muda kita, sehingga apa yang dikatakan Pak Sugeng tadi, kita betul-betul hadir di tengah kerumunan orang. Karena memang zamannya kan, zaman yang membutuhkan itu, tentunya ketika zaman membutuhkan itu, kan ini harus sesuai dengan hashtag tadi, pewarta dharma penyejuk jiwa. Kita mewartakan ketika dalam carut-marut kehidupan hadir BPH memberikan kesejukan, ketenangan. Bukankah itu akan tidak memberikan kebahagiaan kepada seluruh umat yang mendengarkan? Om Swastiastu. Swastiastu. Luar biasa hari ini. Bapak apa kabar berdua? Baik. Nah, saya ini agak bingung nih sebenarnya manggilnya. Yang satu beli Bapak aja. Belum saya bertanya udah dikasih tahu. Jadi karena biasa manggil beli, kalau saya takut kepleset, nah Bapak lagi beli lagi, jadi beli aja ya. Yeah. Nah, ke Pak Ketum ya saya tetap panggil Pak Ketua lah. Baik, kita hari ini bertemu di 15 Oktober 2024 Anggara Kasih Medang Sia. Hari ini katanya hari kasih sayang, hari Valentine-nya versi Hindu Bali ya. Dan hari ini hari bersejarah untuk BPH, Badan Penyiaran Hindu. Bapak-bapak pasti udah gak asing lagi. Saya gak tahu sih kalau di luar sana masih asing, tapi kalau Bapak berdua saya yakin sudah tidak asing. Beli dari Parisade Hindu Dharma Indonesia. Bapak untuk periode 5 tahun ke depan didapuk menjadi ketua BPH. Nah, ini menarik ini sebenarnya. BPH, Badan Penyiaran Hindu. Apa sih yang disiarkan sebenarnya? Kan Badan Penyiaran Hindu. Jadi yang dalam pikiran saya itu kalau penyiaran Hindu ya menyiarkan apapun tentang Hindu ya. Sudah seberapa jauh menyiarkannya, apa yang disiarkannya. Boleh diceritakan sedikit Pak? Baik, terima kasih Mbak Putu. Pada prinsipnya kalau kita berbicara Badan Penyiaran Hindu Parisade Pusat, bahwa pertanyaan sangat menggelitik ya. Apa sih yang diwartakan, apa sih yang disiarkan gitu. Saya belajar dari flashback dulu ke belakang ya. Saya tahunya di BPH itu baru masuk tahun 2019. Ya. Pada kepemimpinan Bapak KS Arsana. Ya, saya masuk, saya diajak. Pada saat itu BPH itu hanya mengisi acara-acara yang diundang oleh beberapa stasiun TV. Ya, seperti TVRI, RCTI, Net TV, mengisi acara-acara mimbar. Tapi itu kan karena programnya TV-nya, Pak. Bukan, ya bukan artinya programnya BPH-nya ya kan? artinya BPH mengisi itu. Yang saya tahu. Ya. Nah, oleh karena itu dengan kondisi yang itu, apalagi sekarang ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi Badan Penyiaran Hindu PHD Pusat, tentunya ini menjadi sebuah energi, sebuah kekuatan yang harusnya BPH ini ke depan harus move on, yang harus memiliki program terkait dengan media mainstream kan. Ya itu kita harus memiliki itu, karena pada dasarnya BPH itu adalah sebuah badan yang menyiarkan, mewartakan nilai-nilai Weda yang tentunya penuh dengan nilai-nilai spiritual. Nah itu ngomong mewartakan. Ya itu. Mewartakan
Pewarta Dharma Penyejuk Penyejuk Jiwa. Jiwa. Katanya tagline-nya gitu. Iya. Bagus banget nih. Iya, banyak banget. Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Betul. Nah, kira-kira itu pewarta Dharma Iya. mewartakan seperti apa sih Pak maunya? Ya, artinya kalau hashtagnya Badan Penyiaran Hindu Parisada Pusat dengan hashtag Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa ini, harapan kita di organisasi BPH tentunya akan mengambil nilai-nilai filosofi daripada Weda. Ketika kita berbicara mengambil nilai-nilai filosofi daripada Weda itu adalah kita berbicara ada konsep Satyam Siwam Sundaram. Nah, nilai-nilai inilah yang diakomodir yang untuk diwartakan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Masalahnya masyarakatnya nggak nyampe Pak. Ya, artinya ketika masyarakat belum nyampe karena kekurangan komunikasi dan mengedukasi kita. Apa yang menjadi kendala? BPH adalah sebuah badan penyiaran Hindu yang otonom dari Parisade. Kita tahulah ya, kita buka-bukaan saja sekarang di tempat ini bahwa ini rumah produksi ini di-launching oleh tokoh-tokoh umat Hindu yang memiliki dedikasi yang sangat luar biasa membantu kita mewujudkan ini. Nah, kita sebagai generasi penerus harus mengisi ruang ini dengan tentunya kondisi yang ada. Kita mengajak adik-adik yang milenial memiliki konsep penuh dengan nilai-nilai Dharma tadi, Satyam Siwam Sundaram. Tujuannya adalah apa? Mewujudkan masyarakat yang memiliki nilai kadiah spiritual yang berdasarkan Satyam Siwam Sundaram. Tentunya di dalam kaidah Satyam Siwam Sundaram ini tentunya kita juga harus tidak melupakan kearifan lokal, budaya itu. Ini kan harus dibangun bersamaan dengan nilai-nilai itu. Karena nilai kearifan budaya lokal itu kan juga nilai-nilai Wedik. Oke, ini luas sekali jadinya Luas Pak. sekali. Jangkauannya BPH ini luas sekali sebenarnya. Sebenarnya kalau saya tanya di Parisada deh, Bapak deh, beli di Parisada. Saya takut salah panggil jadi udah biasa beli aja ya, nggak apa-apa ya. Beli Sekum. Kira-kira sebenarnya kan di Parisada itu udah pasti tahu lah, BPH ini sudah sekian tahun, sekian lama ini. Harapannya sebenarnya mau bagaimana sih dulu awalnya dibentuk BPH, tapi kesininya kok kurang gaungnya, apa BPH-nya yang kurang bergaul atau memang Parisadanya yang kurang memperkenalkan. Karena kan sebenarnya kalau yang sebenarnya ya saya cukup beberapa kali terlibat dengan teman-teman di daerah. Ada kok BPH Jawa Barat misalnya, BPH Sulawesi Tenggara, BPH yang lain-lain itu ada. Dan sepertinya itu cukup jalan lah. Yang pusat ini loh malah kalah sama daerah. Gimana ceritanya nih Pak? Oke. Masa lalu biarkanlah berlalu. Jadi kami tentu ya terima kasih sebelumnya terima kasih kepada pengurus yang baru dengan semangat baru yang hari ini sudah melakukan launching dan mudah-mudahan rebranding gitu ya untuk menguatkan kembali peran BPH karena BPH ini tentu lembaga yang sangat strategis sebenarnya ya, namanya Badan Penyiaran Hindu gitu ya. Jadi kalau di Weda itu kan disampaikan sampaikanlah ajaran ini gitu kan. Nah, sampaikanlah ajaran ini melalui apa di masa sekarang ya melalui BPH ini sehingga Parisade membentuk badan khusus badan penyiaran itu untuk melaksanakan titah dari kitab suci itu kan untuk menyampaikan ajaran suci ini kepada masyarakat. Nah, bahwa selama ini BPH belum gaungnya belum didengarkan dirasakan oleh masyarakat karena tadi itu mengisi acara di TV Mimbar TV dan biasanya Mimbar TV itu setahu saya itu barengan dengan ayam bangun pagi tuh jam 4, jam 3. Gak ada yang nonton ya Pak? Kalau bahasanya si Delem di wayang itu beli nih bangun-bangunan siap semangat gitu ya. Ini kira-kira yang memberikan dharma wicana pagi-pagi itu yang bangun-bangunin ayam itu lah ya. Tapi benar ya dapatnya jam-jam segitu ya? Iya, memang serius. Karena itu kan kalau siang itu kan jam-jam premium yang mereka sudah jual kan. Jadi kita kebagiannya jam segitu hanya formalitas sepertinya untuk memenuhi kewajiban bahwa ini loh agama Hindu sudah kita berikan slot untuk siaran, tapi jam 3 pagi yang tidak ada yang mendengarkan gitu kan. Jadi kalau ruang itu saja yang kita gunakan tentu masyarakat tidak akan menganggap BPH ada. Kalau masyarakat kita mau masyarakat mengetahui BPH ada, maka kita harus lebih sering hadir di tengah kerumunan masyarakat. Kerumunannya di mana? Zaman sekarang ya
yang berbagai media media yang sosial ya. sosial, Ya. seluruh channel-channel media sosial, disitulah BPH harus hadir. Ya. Tentunya dengan konten-konten yang bersifat edukatif, mendidik, yang sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Yang Hindu penyejuk gitu ya. jiwa tadi. Iya, Ya. Pewarta Dharma penyejuk Jadi jiwa. harus bisa menyejukkan Menyejukkan. benar-benar. Karena zaman sekarang ya ada doktrin bahwa kalau kita tidak hadir di media sosial, kita dianggap tidak ada di Tidak dunia ada. ini. That's it. Udah. Jadi kalau kita Memang mau orang hidupnya di media sosial. Iya, coba kita aja nih Iya sih, benar. berapa dari sehari di luar jam kerjaan, di luar kalau ibu rumah tangga memasak, bahkan memasak pun kadang-kadang kadang sambil makan, buka medsos iya. gitu ya. Nonton TV sambil buka medsos, sebelum tidur buka medsos. Iya. Di kantor kita sambil kerja sambil tetap nonton medsos gitu kan. Jadi itu adalah dunia kita sekarang. Jadi kita harus menyesuaikan diri sama seperti umat-umat lain yang mereka sangat memanfaatkan itu, kita sudah cukup ketinggalan. Cukup, jadi kita harus kejar itu. Kejar Dan itu, itu terima kasih sekali lagi kepada BPH yang hari ini sudah melakukan launching. Semoga ini menjadi spirit awal, menjadi modal awal kita untuk semakin baik ke depan, semakin sering hadir. Semakin sering hadir. Karena kebutuhannya memang Kebutuhannya di sini Iya. sekarang ya. kebutuhannya Iya. tinggi sekarang. Jadi BPH itu harus hadir memang sebagai apa ya? Corong ya, Corong. sebagai rujukan, Iya, rujukan betul. untuk belajar Hindu, belajar ya tapi Hindu. Nah, ini BPH ini kan Hindu itu kan tidak hanya Hindu Bali ya. Iya. Ada kita punya Hindu Nusantara lah Iya. ya. Nah, yang BPH ini nggak boleh berat dong, nggak boleh Iya, berat sebelah iya, dong. Jadi harus iya. mewartakan Iya. semua dong. Iya. Nah, kira-kira apa triknya nih? Triknya kembali kepada apa yang disebutkan Pak Sekum tadi ya. Mengutip kalau saya tidak salah itu Yajurveda Adhyaya 26 Sloka 2. Sebarkanlah nilai-nilai spirit Weda ini kepada Brahmana, Ksatria, Wesya, Sudra dan orang asing sekalipun dengan cara yang sama. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki ruang dengan model sekarang ini yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, mari kita optimalkan, berdayakan, bangun kreativitas anak-anak muda kita sehingga apa yang dikatakan Pak Sekum tadi, kita betul-betul hadir di tengah kerumunan orang. Karena memang zamannya kan zaman yang membutuhkan itu, tentunya ketika zaman membutuhkan itu, kan ini harus sesuai dengan hashtag tadi. Pewarta Dharma penyejuk jiwa. Kita mewartakan ketika dalam carut-marut kehidupan hadir BPH memberikan kesejukan, ketenangan. Bukankah itu akan tidak memberikan kebahagiaan kepada seluruh umat yang mendengarkan? Betul. Iya. Tapi kan maksudnya jangan sampai kita hadir terus misalnya terkesan memaksakan harus ngikut seperti ini nih. Tata cara sembahyang, tata cara apa kita hadir seperti itu. Sementara misalnya teman-teman kita ada yang Hindu Kaharingan, ada yang Hindu apa gitu kan, yang mungkin tata caranya berbeda. Jadi jangan sampai kita hadir hanya untuk ini mantranya ini, kegiatan ini urutannya seperti ini gitu. Oh tidak BPH itu Badan Otonom Parisade yang tentunya penuh dengan aturan. Merangkul semua. Merangkul keseluruhan. Kita ini Hindu Nusantara, bahkan Hindu dunia sekalipun. Kita akan memberikan ruang, makanya tadi sebarkanlah kepada orang asing sekalipun dengan cara yang sama. Cara yang sama dimaksud ini memberikan pewartaan nilai-nilai Wedik kepada kearifan lokal yang ada. Kita bangun kearifan lokal itu, kita sediakan ruang ini untuk dia bisa mengekspresikan segala kemampuan kearifan lokal yang ada. Bali, kalau memang kebetulan nanti Bali hadir ke Jakarta, kita akan betul-betul gunakan itu gitu. Hindu Kaharingan, apa yang disampaikan tadi sambutan Pak Ketua Parisade ya, pengurus harian ya Pak Wisnu Bawodanaya, bahwa sangat jelas sekali. Coba panggil itu orang Irian itu, ya, Pak Dewo yang banyak membangun pura itu. Kita akan panggil pesan-pesan tadi itu kita sudah catat, akan kita panggil orang Aceh itu ada, kita akan panggil. Tentunya dengan kondisi BPH yang mudah-mudahan ke depan akan menjadi sebuah badan yang memang mampu untuk mewujudkan, mewartakan nilai-nilai pesan Dharma itu tadi. Maka dari itu penting kiranya kita harus melakukan kerjasama antar lembaga. Itu juga bagus. Kolaborasi ya jadinya ya. Betul. Ada banyak organisasi Banyak Hindu sekali kan di kita. Termasuk mungkin dengan
channel-channel yang sudah Oh ada iya. di luar sana kan udah Kita pasti udah rangkul ada semua. kan. Kita akan rangkul karena ini kan rumah badan penyiaran Hindu untuk yang memiliki siaran kan. Kita akan meregulasikan itu dan mengajakkan kerjasama dengan orang-orang yang sudah seperti contoh media Hindu, ya kan? Contoh Hindu Channel. Kita semua itu akan ajak kita kerjasama berkolaborasi untuk meningkatkan kan memiliki konten yang agak ada sensitif, ada yang barangkali mengambil konten yang mungkin ada pro kontra dan lain sebagainya. Kalau BPH itu kan berada di dalam jalur independen. Pokoknya pewarta dharma penyejuk Pewarta jiwa dharma aja. penyejuk jiwa. Menenangkan. Harus menyejukkan. Iya, kalau ada Ya. kasus BPH harus hadir menenangkan kasus itu kan begitu. Idealnya seperti itu, bukan begitu Mas? Betul. Gitu BPH ini kan bagaimanapun adalah lembaga, tadi disebutkan lembaga otonom Parisade gitu ya. Meskipun otonom tapi kan ada Parisadenya di sana. Di-SK-kan oleh Parisade gitu kan. Jadi dia memang harus sesuai dengan nilai-nilainya Parisade gitu ya. Yang mempersatukan, menyejukkan, merangkul gitu. Jadi Parisade memang begitu perannya. Jadi dan kita percayalah ya bahwa ajaran Hindu ini adalah kita ya yang sudah menekuni, membaca, merasakan, menginternalisasi nilai-nilainya gitu ya dalam setiap meditasi kita, dalam setiap doa kita memasukkan nilai-nilai Hindu itu dalam kehidupan kita. Kita memiliki 1 triliun persen keyakinan bahwa ajaran Weda ini adalah ajaran yang begitu adiluhung, luar biasa, agung, keren, top. Bayangkan ajaran agama yang bertahan hingga hari ini yang seusia Weda itu hampir sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kenapa Weda bisa bertahan sedemikian lama? Karena kita punya pasukan enggak? Kita punya kerajaan yang berbasis Weda yang mencetak kitab suci kemudian menyebarkan ke seluruh dunia. Enggak ada. Bayangkan, agama-agama yang lebih muda itu biasanya mereka dulu dalam sejarahnya ada pasukannya. Bahkan sampai sekarang didukung oleh satu kerajaan dunia atau negara di dunia yang berbasiskan agama yang mencetak kitab suci dan membuat penyeragaman di seluruh dunia. Hindu tidak punya itu. Tapi kita berhasil melalui 7.000 tahun dari sejak Weda ditemukan, kira-kira segitu konon, sampai hari ini. Dan menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Itu tidak lain, tidak bukan hanya karena Weda memiliki secara intrinsik dalam tubuhnya sesuatu yang agung, sesuatu yang keren, sesuatu yang suci, sesuatu yang sublim yang membuat dia bisa survive sepanjang masa itu. Kekurangannya satu, tidak dikemas dengan cukup baik. Nah gitu. itu, inilah BPH inilah yang harus mengemas dia dan mengkomunikasikan dia sedemikian rupa sehingga dia ditangkap intisarinya tanpa noise. Noise itu apa? Sampul yang rusak, kemasan yang buruk gitu. Orang kenal Hindu apa sih? Kastanya yang dikenal. Nah gitu kan? Luarannya yang dibuka. Inilah tugas BPH untuk membuka sampul itu untuk melihat isinya yang sedemikian agung itu. Jangan sampai kita terlena nih Pak. Terlena sama euforia Hindu agama tertua, Hindu agama yang besar kalau ukuran dunia ya, Hindu agama yang besar di dunia. Hindu punya ajaran yoga, Hindu punya yoga, Hindu punya ini itu, padahal kita euforia, kita terlena bangga, padahal tidak sampai ke kalau anak-anak sekarang bilang mereka hanya itu cuman di luarnya doang gitu. Jadi mereka nggak mendalami anak sekarang. Nah sekarang BPH kan harus mengambil peran itu ya tadi katanya. Betul. Apa program andalannya Pak? Wah, ini yang menarik. Program andalan kami sedang berdiskusi dengan tim-tim ahli. Di BPH itu ada tim ahli konten, tim ahli video, tim ahli kreatif. Nah, ketiga tim ini akan berkolaborasi dan bekerja sama untuk memenuhi tadi itu yang dibilang Mbak Putu tadi, sasarannya itu tadi. Maka kita akan ada program pendek, jangka menengah, jangka panjang.
Tetapi pesan daripada salah satu penasehat, Aji Suene, bahwa yang paling sekarang harus dikerjakan adalah konten program yang masa pendek ini. Apa? Ya salah satunya ini. Kenapa kita memanggil Pak Sekum? Agar masyarakat betul-betul paham. Oh, tugas Parisade tadi ditekankan kan bahwa memang betul tugas Parisade satu mempersatukan, berkolaborasi, mengajak kerjasama ke hal-hal yang positif. Nah, yang menjadi untuk mengedukasi itu kan corongnya BPH, Badan Penyiaran Hindu. Nah, Badan Penyiaran Hindu nanti ini akan memiliki sebuah badan yang tentunya akan betul-betul mengajak adik-adik ataupun generasi Hindu yang memang memiliki kreativitas untuk konteks zaman kekinian ini gitu, agar tepat sasaran itu. Begitu sih mungkin. Sebenarnya sasaran utamanya berarti anak muda ini. Anak muda. Yang tua-tua udahlah ya. Bukan mengesampingkan orang tua. Orang tua tidak boleh kesampingkan. Keberadaan kita karena ada orang tua. Betul kan. Maksud saya bukan gitu. Maksud saya tadi sasaran utamanya berarti kita mau artinya jangka pendeknya dulu jangka ya. Pendeknya Milenial ini, tadi. Yang orang tua kan ibaratnya udah ngelotok lah ya sama kehinduannya gitu lah. Tapi kita kan maunya anak-anak muda ini lebih lebih greget lagi menjadi Hindu gitu. Bukan sekedar karena dia kan orang tua saya Hindu jadi saya Hindu. Bukan sekedar begitu, tapi lebih ke ibaratnya dia bangga lah di luar sana mengakui bahwa dirinya Hindu gitu. Dia dengan lantang misalnya saya Hindu, saya punya loh gini ada. Karena gini Pak, saya punya kasus nih, beli sama Pak dulu saya di Pasraman ya. Jadi ada anak Pasraman saya itu dulu nangis di sekolah. Jadi di sekolah itu disuruhlah dia karena acara makan bersama ceritanya di sekolah. Lalu doa sesuai agama masing-masing. Anak ini nangis karena dia nggak tahu doa makan secara Hindu. Tidak mungkin di rumahnya juga tidak pernah diajarkan, mungkin salah satunya gitu. Nah, sehingga dia nangis dan akhirnya pulang itu nangis ke orang tuanya ngadu gitu. Tadi dia sama gurunya juga dibilangin tadi anaknya nangis gitu karena dia nggak bisa membacakan doa Hindu saat makan. Dia malu sebenarnya anak itu. Kenapa nangis? Dia malu. Saya ternyata nggak punya doa makan. Saya ternyata dia merasa nggak punya karena udah diajarin ya gitu. Hal-hal sederhana seperti itulah yang rasanya itu belum tersusuk rasa sehingga ada rasa tidak percaya diri ketika mengaku sebagai agama Hindu karena dia tidak punya yang ada juga yang mereka camping sama teman-temannya ya gitu ketika ada acara gitu. Akhirnya malu rasa tidak percaya diri itu yang tumbuh. Mungkin itu yang PR. Kalau ngomong PR kita banyak sekali ya karena tadi Hindu sebagai agama yang paling tua yang ada sekarang. Kalau di Indonesia kita yang tertua lah ya, agama dari 6 agama yang quote unquote resmi gitu ya. Sebenarnya tidak ada agama resmi, tidak ada agama yang tidak resmi gitu ya. Semua aliran kepercayaan itu diakui sebagai agama sesuai dengan putusan MK gitu ya. Tapi kita harus sadari bahwa gini deh, ada orang mau belajar Hindu, ada orang non Hindu karena baca-baca, denger-denger. Misalnya sekarang siapa sih yang tidak mengenal yoga gitu? Yoga ini sangat-sangat bisa dibilang satu-satunya ajaran agama yang diambil dari jantung agama tertentu, tapi diterima, dipraktekkan secara luas oleh semua manusia, semua suku bangsa, semua agama adalah yoga. Saya tidak menemukan ajaran dari agama lain yang diambil dari jantung agamanya, kemudian dipraktekkan secara luas oleh orang dari suku bangsa, agama itu dan yang tadi bikin kita terlena. Ya, bukan. Maksudnya gini. Setiap kelebihan memang membuat selalu ada dua sisi mata uang gitu ya. Tapi kita tidak boleh menafikan bahwa yoga ini adalah sumbangan Hindu untuk peradaban. Betul. Karena orang mengenal yoga, akhirnya dia mulai apa sih yoga ini? Penyatuan antara apa? Antara Atman dengan Brahman. Artinya ketika dia menyebut yoga dan dia mengikuti yoga,
dia sudah mengambil 2 dari Pancasrada gitu. Minimal dia sudah berbicara Percaya dengan Atman adanya dengan Brahman. Brahman. Iya. Karena dia berbicara penyatuan gitu kan. Penyatuan antara apa sih? Antara Atman dengan Brahman. Berarti dia udah ambil 2. Oh, apalagi saya ingin belajar Hindu. Ini ada beberapa kasus nih. Orang pengen belajar Hindu, kemudian dia nanya, kalau saya belajar Hindu, saya dengerin dari mana? Karena orang sekarang baca buku males. Dia lebih buku-buku sekarang kan udah Digital. Digital. bukan hanya didigitalisasi, tapi diubah menjadi Iya, voice. Betul. Jadi dia bisa nyetir, bisa itu sambil dengerin. Karena mendengar jauh lebih lebih efektif. efektif daripada kita membaca gitu ya. Dan orang dimanjakan dengan itu. Jadi dia nanya, saya nonton di mana nih? Saya dengerin apa kalau saya belajar Hindu? Kita kesulitan hari ini menjawab itu. Coba harus hadir di situ, Pak. Coba sekarang nih ditanya, saya kalau mau belajar Hindu kasih saya satu referensi di mana saya bisa mendengarkan dan dari situ kemudian saya menjadi paham dengan Hindu. Punya nggak kita channelnya? Nggak punya. Nah itu benar, Kita- kita Nah, nggak punya. kalau kita tidak Kita punya, akui jujur itu. artinya gini, semua produk dibuat melalui proses seperti itu. Kenapa ada pulpen? Karena saya pengen menulis, gitu kan? Tapi saya gimana nih caranya nulis? Akhirnya dibuatlah pulpen, gitu. Saya pengen tahu sekarang jam berapa, dibuatlah jam tangan, gitu. Jadi semua produk di dunia ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, gitu kan? Itulah yang bisa kemudian di-deliver. Semua produk begitu. Kita juga harus begitu. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi tentang Hindu. Maka BPH sesuai dengan namanya menjadi badan penyiaran. Dialah yang harus, kalau orang belajar Hindu, maka BPH harus menjadi rujukan utamanya. BPH harus hadir. Kalau di website itu begitu orang search belajar Hindu, BPH ini websitenya ada di paling muncul ya. atas. Gitu. Pencarian Halaman lah satu ya. paling atas gitu. Itu adalah target yang menurut saya bisa terukur dan bisa dikejar oleh teman-teman BPH. Medsos berarti Pak mainnya. Ya, Balik lagi ya apapun, medsos. apapun medianya. Semua channel kita gunakan sehingga orang kayak begitu search ada. Begitu orang besok kalau nanya, Pak atau Bu, saya mau belajar Hindu dari mana ya? Tinggal kasih Bapak link ini. Nah, Bapak dengarkan link ini. Bapak mulai dari ini itu udah terstruktur di sana. Pertama membahas Pancasrada, kedua membahas kitab-kitab suci berikutnya, Bhagavad Gita, Upanishad gitu kan. Jadi itu secara terstruktur disediakan kontennya sehingga orang kalau mau belajar Hindu dari situ. Zaman kita kecil dulu tuh ada tuh Pak buku apa ya? Upadesa. Upadesa. Nah, itu Upadesa Upadesa itu bisa kita bahas, kita jadikan konten dari dia tulisan ke dia kemudian bahas seperti Itu ini. kayak jadi itu loh, benar-benar kitab ini kita ya. Medianya dirubah. Iya. dirubah. Benar. Diwujudkan Produknya dirubah dalam bentuk media dalam yang bentuk lain. digital. Dalam Iya. bentuk diskusi, dalam bentuk komunikasi Masukan bagus tuh. gitu. Benar-benar. Jadi target awal medsos yang mana yang paling mau dikembangkan, Pak? Paling tidak karena memang kalau saya punya tim ahli itu mengatakan bahwa konten YouTube lah ya. YouTube. YouTube lah. Ya karena kalau ke YouTube, saya nggak tahu ya. Kalau YouTube sudah jadi mungkin bisa dipotong pendek-pendek untuk disalurkan di yang lain-lain, misalnya Iya, di IG, di TikTok, atau di mana ambil kontennya potongan-potongannya, potongan yang menarik. Kalau mau lebih menarik, klik ini. Jadi itu media promosinya. Tapi kalau mau konten utuhnya di YouTube misalnya YouTube begitu. Itu bisa. Orang mencari utuh kan, informasi yang utuh ya YouTube itu. selengkapnya ke YouTube-nya. Oke. Nah, media promosinya, video-video pendeknya yang menarik itu disebarkan melalui berbagai channel-channel media sosial itu. Saya pikir memang harus begitu ya. Harus hadir di tengah kerumunan. Karena kalaupun kita ada tapi kita tinggal di tengah lautan luas gitu, kita ada tapi kita di tengah-tengah kita menaruh diri kita di tengah-tengah samudra Atlantik gitu. Nggak ada ya. Nggak kelihatan. Nobody knows bahwa kita Kelihatan, eksis di dunia ini gitu. Jadi kalau kita mau hadir ya dianggap hadir ya kita harus ada di tengah-tengah kerumunan orang.
Kerumunan orang sekarang di situ. Jadi kita mau nggak mau memang harus menyesuaikan Harus masuk diri. ke kerumunan. Iya. Iya, Dan dan harus tampil beda biar kelihatan. Oh iya, tentunya ya, tapi iya. hati-hati ya. Tampil beda boleh, tapi tetap dalam koridor kehinduan. Iya. Komunikasi Hindu itu kalau kemarin saya diajarkan oleh dosen kesayangan saya itu komunikasi itu ada, kalau tadi Satyam Siwam Sundaram gitu, kalau komunikasi itu kan Satyam Jenanam Anandam gitu ya, kebenaran, berpengetahuan dan berkesukacitaan gitu. Jadi hanya itu yang kita sampaikan, benar, baik, indah, benar, berdasarkan pengetahuan dan membawa kesukacitaan. Di luar itu jangan. Karena berat ini, membawa nama Parisade, membawa nama Hindu. Jangan main-main di konflik lah ya. Oh iya. Orang tidak membaca Weda. Yang orang dengar adalah apa yang kita omongin. Kalau kita omongan kita dengan penuh kebencian, jelekin orang, ya itulah wajah kita gitu kan. Ini sepertinya Weda Sruti zaman sekarang yang didengar. Buatlah etalase yang indah gitu. Orang kalau jualan itu kan pasti etalasenya dibikin indah gitu kan, cantik, cakep gitu kan. Kita juga harus buat etalase yang begitu, bukan karena kita mau jualan saja, tapi karena memang itulah adanya kita. Itulah adanya kita. Gambaran Hindu ini loh. Ya memang begitu Hindu. Coba cari itu di kitab Bhagavad Gita yang 700 sloka itu, dari sloka 1 sampai sloka yang ke-700 itu. Ada nggak kata-kata kasar, kebencian, menjelekkan orang? Kan nggak ada. Semuanya bahasanya indah, bahasanya menyejukkan, penuh filsafat. Nah tadi itu kan ada pertanyaan, gimana nih kan kita terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai budaya gitu kan. Budaya-budaya itu benar, tadi saya setuju, berikan mereka ruang di sini untuk memperkenalkan budayanya. Yang beda apa sih? Budayanya yang beda. Kalau filsafatnya kan sama. Kita bahas filsafatnya. Selain itu, dalam turunan dari filsafatnya kita bahas etikanya di sini. Kemudian kita perkenalkan praktek-praktek ritualnya, budayanya, tradisinya dari masing-masing daerah, masing-masing suku. Alangkah indahnya. Lekat sekali soalnya. Lekat sekali Hindu itu dengan budaya. Betul. Kadang-kadang malah susah dibedain, ini upacara agama atau upacara adat atau apa gitu kan. Ya, itu memang kelebihannya Hindu lah ya. Ada orang yang menganggap itu sebagai kelemahan Hindu, tapi kalau saya pribadi, saya itu melihat itu sebagai kelebihan Hindu. Dan malah kekuatan, Pak. Kekuatan. Kita bisa memiliki keduanya. Kita tidak harus kehilangan budaya kita dengan menjadi pemeluk agama Hindu. Saya bisa menjadi 100% orang Bali sekaligus 100% orang Hindu gitu. Ya kan? Siapa lagi yang bisa begitu? Agama mana yang bisa begitu? Kalau ini kamu disuruh milih gitu, kamu pilih ini apa milih ini? Kalau kamu pilih ini, kamu harus tinggalkan itu. Kalau kamu pilih itu, kamu nggak bisa menjadi ini gitu. Tidak sempurna menjadi ini kalau kamu pilih itu gitu. Kalau Hindu tidak. Saya 100% Hindu, kemudian saya memberikan mahkota pada budaya itu sehingga dia menjadi berbudaya yang berfilsafat gitu. Itu kan luar biasa itu. Hanya ketika Hindu budaya jadi diberikan penyubur, diberikan mahkota filsafat sehingga dia menjadi sesuatu yang bukan hanya ritual, tetapi ritual yang memiliki filsafat, memiliki makna. Maknanya dari mana? Dari ajaran-ajaran Hindu. Itu luar biasa. Itu. Nah dan itu tugasnya kita itu. Tugasnya kita. Hanya banyak. Pelan-pelan. Dan saya rasa kita nggak salah memilih orang lah ya. Beliau dengan semangatnya, semangat Pak Ketua. Dengan semangatnya, pengetahuannya, jaringannya gitu. Kita, yang penting dijaga saja energinya. Kita saling menguatkan, jaga energinya sehingga misalnya nih kita punya program. Minimal 1 bulan ada berapa konten yang bisa kita publish. Sehingga misalnya dalam 2 tahun orang kalau mau belajar Hindu, kita tunjukkan link itu, dia buka di situ, dia sudah bisa menjadi seorang Hindu dengan belajar dari sana saja, dia sudah pahamlah dasar-dasarnya Hindu gitu. Itu memang harus disampaikan dan disampaikannya dengan bahasa yang menarik. Bahasa kekinian lah ya. Kekinian, betul. Karena kalau tantangan berikutnya ya. Tadi kan Weda itu cantik, luar biasa, mendalam, tapi kemasannya kurang bagus gitu. Disinilah tempat kita dengan tim-tim ahli itu yang ahli komunikasi, ahli konten, agar membuat kemasannya menjadi kemasan yang menarik gitu ya, disampaikan dengan bahasa yang menarik, yang tidak bosenin gitu ya, dan menjawab kebutuhan terkini.
Oke. Kita bahas misalnya pacaran boleh nggak sih di Hindu? Nah. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas itu. Iya. Ya. Pacaran boleh nggak sih di Hindu? Atau di Hindu boleh nggak sih punya istri 2? Gitu. Nah, yang gitu-gitu. Tips-tips mencari pacar Hindu. ya. Gitu-gitu kita perlu jawab itu. Iya. Jadi Ya kan? mungkin bisa kita bikin gitu judulnya, tips mencari pacar sesama Hindu gitu. Wah, itu nanti anak-anak Hindu. Sebelum ke sana dijawab dulu. Hindu Boleh ini boleh nggak pacaran? Nah, karena di luar sana ada gerakan non anti pacaran gitu kan. Oh iya, benar. Hindu Ada jawab kan? itu dari Benar, sisi benar. Hindu gimana, boleh apa enggak? Apalagi gitu. kayak misalnya hari ini Valentine secara menurut Nah, saya. Valentine boleh nggak Hindu merayakan Valentine? Gitu. Boleh nggak umat Hindu mengucapkan selamat hari raya? Itu tantangan-tantangan yang kita tiap hari itu hadapi kan. Iya. Gitu. Jadi kita bukan untuk mendikotomikan ajaran kita dengan ajaran lain ya, bukan. Tapi sebagai orang Hindu di luar sana ada permasalahan yang lagi dibahas orang, wajar kalau kita orang Hindu juga membahas hal yang sama. Oh, orang lain sikapnya begitu, kalau dari Hindu gimana ya? Iya, Gitu. iya. Bukan dalam mengkontraskan apalagi mengadu-adu enggak, tapi ya kalau teman-teman jualan capcay terus kita jualan nasi padang gitu, boleh dong dia mempromosikan capcaynya, saya mempromosikan nasi yang saya jual, nasi ayam betutu saya juga saya promosikan gitu kan. Ya bahwa itu berbeda ya kita akui itu berbeda, tapi kita punya nilai yang juga itu tadi, sampaikanlah ajaran ini gitu kan. Ya kita Dengan wajib cara yang sama dengan ya, cara yang kepada baik, semua benar. tanpa Betul. nggak Gitu. kenal dia Tidak dari mana, membedakan. tanpa Iya, membeda-bedakan tidak ya. membedakan suku, ras, agama. Iya. Menarik sih ini Iya. sebenarnya menjadi rujukan pertama lah kalau kita maunya BPH jadi rujukan pertama Iya. orang untuk belajar Hindu. Oke, nah tapi kalau jadi rujukan pertama, ya sekarang ini mungkin ada beberapa ya seperti tadi yang dibilang beli sekum ya, apa ya, yang orang Hindu yang dikenal hanya kastanya, yang Hindu, orang bicara Hindu yang dikenal Ogoh-ogohnya. ogoh-ogohnya, yang dikenal kemarin ada loh di TikTok tuh lagi rame, saya buka itu, kasihan ya orang Bali itu, orang Hindu itu matinya dibakar gitu kan, kasihan itu mayat itu dibakar gitu katanya gitu. Yang begitu-begitunya gitu lah. Jadi banyak sekali karena kan orang sekarang apa-apa diupload ya, apa-apa di orang ngaben diupload, terus komennya ya gitu, kasihan ya dibakar, kasihan ya gini kayak gitu-gitu itu loh. Yang itu mungkin yang perlu kita bukan counter ya, tapi kita berikan penjelasan. apa sih tujuannya, sih, nah itu jadi PR sih sebenarnya. Jadi ada banyak pintu masuk lah ya untuk memperkenalkan Dharma. Yang pertama, yang kita desain sendiri berdasarkan visi kita. Jadi misalnya gini, orang kalau mau belajar Hindu, karena ini sekali lagi ini kita harapkan menjadi pintu gerbang, menjadi rujukan utama ketika orang mau belajar Hindu. Berarti kita harus siapkan kontennya. Kalau orang mau belajar Hindu, dia mulai dari mana sih? Pertama pasti dia harus memahami filsafatnya gitu kan, dasar-dasarnya. Yang paling utama misalnya Pancasrada. Membahas Pancasrada aja kita mungkin 5 konten. Itu bisa panjang itu. Iya, kita membahas konsep ketuhanan Hindu gitu kan. Brahman dulu. Membahas Brahman saja orang masih bertanya bahwa Hindu ini banyak Tuhan, politeis gitu kan. Nah, itu juga kita bahas posisi ketuhanan Hindu itu seperti apa. Itu aja udah mungkin 2 kali 3 kali pertemuan kita baru selesai gitu kan. Itu pun baru kulit-kulitnya. Karena kalau kita dalemin itu sadar sana lagi nanti kita bahas itu dalam sekali itu karena semuanya kan itu kita membahas main yang ringan-ringan dulu biar diterima dulu nih sama bahas yang anak-anak. gampang-gampang dulu. Misalnya itu orang kalau belajar Hindu berarti mulai dari Pancasrada, kemudian setelah dia memahami dasarnya baru kemudian ke etikanya, baru kemudian ke doa-doanya. Itu biar tadi doanya nggak bisa doa akhirnya pulang-pulang nangis gitu. Padahal kalau ibunya ngajarin kamu kalau nggak ngerti berdoa pakai bahasa ibu saja. Nah itu kan Tuhan ngerti semua bahasa, di Hindu kamu boleh. Itu kan anaknya bangga. Oh Tuhan saya ternyata ngerti semua bahasa. Iya kan? Itu nggak harus sesulit itu gitu maksudnya. Tapi ya ini kalau tadi untuk milenial jangan lupakan juga orang tua. Iya.
orang tua juga harus ada kontennya untuk orang tua. Bolehlah misalnya 80% untuk milenial, 20% sisakan untuk orang tua, karena orang tua yang akan membesarkan anaknya. Orang tua, ibu-ibu yang atau bapak-bapak, bagaimana dia bisa ngajarin membentuk generasinya sebagai generasi yang tangguh, yang kuat, kalau dia sendiri tidak bisa memberikan sari-sari filsafat Hindu kepada anaknya. Berikan juga kontennya sedikit, karena kalau baca bukunya Saya Beragama Hindu itu di depannya itu kalau nggak salah tuh ada 3-4 halaman di depan itu isinya testimoni orang-orang yang takut mati lah, takut tua lah. Terutama orang begitu dia pensiun karena menikah dengan orang Bali, akhirnya dia khawatir nih, kalau saya di usia saya yang sudah kepala 7, satu-satunya yang paling dekat dengan saya adalah kematian gitu. Tapi saya takut Belum mati punya sebagai bekal. orang Hindu. Saya takut mati sebagai orang Hindu karena saya nggak tahu saya akan kemana gitu. Itu terjadi itu. Dan itu saya menemukan sendiri itu ketika ada pertemuan dengan pimpinan organisasi kehinduan itu, waktu itu dikumpulkan oleh Pak Dirjen. Waktu dirjennya Pak Triseto, itu seorang ibu yang mewakili WHDI waktu itu menyatakan begitu. Bapak-bapak yang berkumpul di ruangan ini, mohon kalau punya istri, terutama istrinya yang berasal dari non-Hindu, kemudian karena menikah dengan bapak terus dia akhirnya menjadi Hindu, tolong diberikan pemahaman Hindu. Saya bahagia sekali menikah dengan suami saya orang baik, penyayang, tidak selingkuh, hangat di rumah, penuh kebahagiaan. Tapi ada satu yang kurang, saya nggak pernah diajarkan agama. Itu di hadapan saya itu ibu itu ngomong begitu. Dan dia menghimbau kepada semua orang. Nah, kalau kita ada kontennya, suaminya anggaplah suaminya tidak mengerti. Iya. Tinggal nunjukin nih. Nih, mah gitu kan. Ma, tolong dengerin ini, ma, kita bahas ini, karena kontennya tersedia. Betul. Kitalah yang menyediakan itu. Jadi ini adalah ladang karma yang harus kita tanami dengan sebaik-baiknya. Jadi capek mungkin ke depan, penuh tantangan, penuh godaan, penuh dinamika, tapi sekali lagi kita sedang diberikan, ibaratnya petani, kita sedang diberikan ladang untuk kita tanami. Kalau petani diberikan ladang untuk ditanami, bahagia nggak dia? Bahagia dong. Bahagia. Kita juga harus begitu. Kita bahagia. Cari bibitnya yang bagus, Betul. yang kualitasnya bagus. Kita sedang diberikan ladang oleh semesta untuk kita tanami dengan benih-benih kebaikan. Gitu. Ya, Semangat. mengabarkan tuh balik lagi ya. Pewarta Dharma. Penyejuk jiwa. Jiwa. Jadi PR-nya di depan mata ini loh, Pak. Iya. PR, tapi gini, PR-nya banyak, tapi materinya juga banyak. Ya, kita punya banyak sekali materi yang kita comot di sebelah mana aja kita akan ketemu bibit yang bagus. Bisa jadi. Ambil Bhagavad Gita sloka berapa saja, beliau tuh ahlinya. Ambil Upanishad yang berapa saja, itu semuanya penuh makna, penuh filosofi, tinggal kita bedah, tinggal kita sampaikan, tinggal kita kemas dengan kemasan yang baik. Karena satu sekali lagi itu dia, kita sangat yakin ajaran Weda ini bertahan 7.000 tahun gitu ya. Satu-satunya agama yang berusia sekian dan bertahan tanpa pasukan, tanpa didukung oleh pemerintahan kerajaan dengan uang tidak berseri dari sebuah kerajaan atau sebuah negara yang membiayai perkembangannya. Kita nggak punya itu, tapi kita bertahan sekian lama. Apa itu? Karena keagungan Weda. Dari intrinsik, dari dalamnya. Kalau kita baca buku-bukunya itu, Weda mencapai Amerika, Weda mencapai Eropa, itu tidak melalui apa-apa, tapi melalui para intelektual yang, bayangkan, Bhagavad Gita pertama kali sampai di Indonesia itu oleh seorang penyair Muslim. Wah, ini saya baru dengar malah. Wah, saya kemana aja? Baca bukunya media Hindu itu. Bhagavad Gita sampai di Indonesia itu dimuat dalam, kalau nggak salah majalah Pujangga Baru zaman dulu. Di sanalah dimuat secara berseri itu oleh seorang sastrawan Muslim. Wow. Setelah itu baru kemudian dibukukan. Kenapa seorang sastrawan Muslim tertarik untuk menulis Bhagavad Gita sehingga Bhagavad Gita sampai di Indonesia? Ya karena keindahannya. Keindahan itu nggak akhirnya menjebol semua orang untuk
menggedor hati semua orang untuk meruntuhkan ego lah ya. untuk dia Iya, tampil betul. sedemikian rupa sehingga dia sampai begitu indahnya, begitu agungnya, begitu sublimnya, tinggal kita aja. Nggak kekurangan materi. Kita mungkin akan ketemu hambatan, misalnya kita nggak punya uang, waktu pasti. kita sangat terbatas karena kita semua orang yang punya pekerjaan, kesibukan masing-masing. Tapi terlepas dari itu, kita punya resources, punya sumber, punya ajaran Weda yang merem aja kita copot, itu bisa menjadi materi yang baik untuk kita sampaikan kepada umat. Banyak sekali nih yang Banyak. bisa kita Diskusikan. digarap, banyak. Banyak. Banyak sekali yang bisa digarap ke depannya. PR bersama sih. Ya. PR bersama boleh juga dititip-titip lah ke Ya. Parisade gitu. Kalau lagi kemana gitu kan. Jadi ya bapak-bapak, ibu-ibu misalnya ketemu gitu. Nanti kalau ke Jakarta gitu, mampir lo BPH udah punya studio. Kalau Ya. kita bisa di situ Bisa sharing, kita bisa Ya. sharing, kita bisa ya cerita-cerita Ya. santai lah di Betul. studio. Nanti kita kabarkan misalnya gini loh cara menyatukan agama dan budaya di versi apa gitu, misalnya kayak gitu-gitulah. Yang sederhana-sederhana seperti itu mungkin bisa ya. Ya. Bisa, titip-titip sangat kan bisa. pasti. Gini. Sangat bisa. Narasumber kita nggak terbatas rasanya. iya. Kita banyak Banyak. sekali punya Banyak narasumber. Kita punya narasumber anak-anak muda yang pinter. Kita punya sumber orang-orang tua yang bijaksana dan berpengalaman. Kita punya sumber tokoh-tokoh yang ahli Weda. Kita punya banyak sumbernya. Yang diperlukan sekarang adalah tim di internal untuk mengatur ritmenya, ya kan? Karena kalau kontennya banyak tapi tidak berkesinambungan atau urutannya tidak bagus, tidak sistematis, itu menjadi kendala tersendiri Kendala kan. tersendiri. Itu Jadi harus tidak menarik. dirumuskan Ya. benar-benar ya. Nah, Dirumuskan. sehingga seperti sebuah korporasi, dia menetapkan visi ke depannya seperti apa, dari visi itulah kemudian ditarik ke sini baru menjadi program kerja. Program kerjanya ini mengacu kepada visi itu sehingga dia di tengah jalan tidak mangkla-mengsle Ya, karena sudah tahu lurus. tujuannya ke sana. Ya, arah Itu harus ditarik begitu, baru dia menjadi program kerja. Nah, program kerja ini yang diatur sedemikian rupa sehingga semuanya kalau dilakukan secara berkesinambungan akan mencapai visi itu. Ya. Itu tadi. Apa tadi? Penyejuk jiwa. Pewarta Dharma, penyejuk jiwa. Gitu. Nah, Pak, ini di belakang kita tuh, itu gambarnya tuh Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Ada Oke. logonya juga. Pasti ada maknanya itu logo tuh. Apa? Nah, soalnya kan saya kalau terus terang kalau dari jauh itu ini logonya wow, Yeah. ini pasti ada maknanya lah, sinar-sinar apa gitu. Kira-kira. Dan inilah ya teman, mungkin yang paling bisa cepat kita targetkan adalah jumlah engagement. Nah, tuh teman-teman ahli media tahu lah itu itu ya. harus ketemu tuh prime time-nya Iya, tayang, betul, jam-jam betul. tayang. Jam-jam Gini lah ya, kita sudah punya pengalaman lah, punya akun di berbagai media sosial gitu kan. Semakin kita aktif membuat posting dan semakin menarik posting kita, maka pertumbuhan follower secara organik itu bisa dihitung kok. Begitu kita telat nggak posting karena kesibukan seminggu, pertumbuhan followernya udah melambat. Terlupakan soalnya kan. Iya betul, dan kita hilang dari dunia itu tadi, kita menghilang dari keramaian, orang nggak ingat sama kita karena informasi kan, bayangin sekarang terus dihujani dengan berbagai Tiap informasi, menit, tiap detik itu udah berubah lagi. politik, kejahatan, bola, apa segala macam itu tumpang tindih terus. Bagaimana kita hadir di situ dan mendapatkan engagement, itu tantangan buat teman-teman. Tapi kita percayalah teman-teman, kita punya banyak resources, anak-anak muda yang pintar, yang kreatif. Tinggal Semangat. kita berikan arahan, ajak mereka untuk mengatur ritmenya, sehingga tadi kalau ada orang dari daerah ke Jakarta, pastikan bahwa di sini tim kita juga siap gitu kan. Nah, itu butuh energi, butuh konsistensi. Harus benar-benar terkonsep ini, Pak. Iya. Percayalah teman-teman, sangat-sangat mampu untuk itu. Tinggal energinya dijaga. Karena ini membutuhkan jangka panjang ini, sangat-sangat berjangka panjang gitu. Bayangin ini yang sedang ngetren di luar ya. Ini kan Elon lagi membuat apa itu Optimus ya, robotnya itu. Dia juga sedang
sukses kemarin menangkap pendorong roket itu. Iya, yang roket masuk itu ya. Masuk itu dia benar-benar. Jadi dia merencanakan begini. Targetnya dia adalah mengurangi biaya keluar angkasa sampai 1/1000-nya dari yang ada sekarang. 1/1000-nya biayanya. Artinya berapa kali lipat? 10.000, 100.000 kali lipat gitu. Pengurangan biayanya agar dia bisa efisien untuk mengantarkan keluar angkasa. Dia bilang kalau ini bisa dicapai gini, programnya kira-kira akan selesai dalam 40 tahun. Itu pun kalau target 1/100.000-nya itu tercapai, maka program itu akan bisa terwujud 40 tahun. Bayangin dia membayangkan 40 tahun ke depan. Padahal itulah. Mungkin 40 tahun ke depan dia udah Dia gak ada ya. Tapi visinya dia hidup sampai sekian gitu. Kita juga begitu. Nggak boleh berpikir dari cuman seminggu ke depan, setahun ke depan. Jangan. Kita berpikir 40 tahun ke depan. Visinya kita tetapkan ke sana. Gitu ya. Oke, menarik sebenarnya ini. Jadi PR ya Pak. PR. Bener-bener PR kita di BPH, PR bersama. bersama. Semua sih stakeholder, stakeholder. organisasi keumatan juga kita harus kolaborasi. Harus kolaborasi, kita maju bersama tanpa harus memundurkan yang lain. Kita naik tanpa harus menurunkan yang lain. Jadi kita sama-sama membangun membangun saya mau bilang tadi komunikasi hidup. Kita menjaga alur, menjaga semangat, menjaga perjalanan peradaban Hindu. Karena kalau nggak dikomunikasikan gini, Maharshi yang agung itu menemukan Weda 7.000 tahun yang lalu. Sayang sekali kalau kita sekarang generasinya yang sudah canggih di zaman modern ini tinggal terima aja, tinggal jalanin aja, nggak bisa jaga. Tidak bisa jaga. Bayangkan besok kita begitu meninggal di Titi Ugalagil gitu dijaga gitu, ditanya, ditanyain sama Maharsinya gitu, ditanyain sama Maharsinya yang saya wariskan sudah dijaga 1000. Padahal kamu jadi pewaris bukan perintis, tapi nggak bisa jaga. Gitu. Bisa jaga betul. Jadi itu kita siapkan itulah ya. Oke. Menarik. Ya nanti rasa-rasanya sih masih banyak yang mau kita bicarakan ya. Besok kita undang lagi lah kita undang juga anak-anak muda kita. Nanti apa sih maunya mereka itu sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya semangat kehinduan di anak-anak muda kita. Nanti kita coba di lain waktu ya, banyak sekali sebenarnya mau kita bicarakan. Tapi ya biar gak bosan juga penontonnya terlalu panjang. Nanti kita ngobrol apa sih ngomongin ini bertiga gitu. Baru launching BPH aja semangatnya berapi-api. Mudah-mudahan apinya tetap kita jaga, jangan sampai padam. Bukan hanya sampai 5 tahun Bapak aja ya, tapi ke depannya. Ini investasi akhlak ya, investasi pengetahuan, investasi jenana ya kalau kita bahasanya, kita untuk anak-anak kita ke depannya. Mudah-mudahan menjadi tonggak sejarah yang baru, rebranding BPH. Hari ini kita punya teman-teman punya kantor, punya teman-teman yang luar biasa, yang punya semangatnya yang ini. Mudah-mudahan dukungan juga, kami minta dukungan tentunya dari pastinya dari induknya kita ya, Parisade dan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang menonton hari ini juga mohon tetap bantu kami menjaga semangat ini supaya tetap terjaga ke depannya. Baik, sekian rasanya obrolan sama bapak-bapak yang luar biasa ini. Beli Sekum di sebelah saya, Ketua BPH, Badan Penyiaran Hindu. Mari kita sama-sama jaga BPH Hindu maju bersama menjadi pewarta dharma, penyejuk jiwa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.